Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu, kami kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, dari tadi Zara perhatiin kok lesu, gak bersemangat. Gak boleh loh, aku udah punya istri, kamu gak boleh merhatiin aku. Ya Allah, perhatian sebagai adik, ceritanya gitu. Bukan adik-adian ya. Iya adik-adik. Gak tahu nih Zara ya, aku juga lagi bingung nih. Istri aku tuh belakangan nih gampang meledak-ledak. Meledak-ledak? Emangnya bom? Gampang sedikit-sedikit meletup, sedikit-sedikit meletup gitu loh. Oh, meletup. Iya. Hal kecil marah. Ya Allah. Hal besar marah. Ya. Besar kecil marah-marah. Marah-marah. Mungkin ya perempuan kan ada masa-masa datang bulan, siklusnya nih. Ya masa datang bulan seminggu sekali kan nggak mungkin. Oh ini seminggu sekali? Hampir setiap minggu marah. Ya Allah, ya udah Mas Bedu sabar aja ya. Ini sih gara-gara si Dendi telat nih, Dendi. Ya. Iya. Mungkin nanti Mama punya aku jadi kena solusinya. gitu kan. Mau ini bingung, Aduh. Waduh, kita tanya Mama deh kalau gitu ya. Boleh deh, kita tanya Mama. Berarti istri Mas Bedu bisa dibilang istri sumbu pendek kali Mas Bedu. Bisa jadi sumbu pendek, ya. Emang ada istri sumbu pendek? Nah itu kita tanya Mama coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, baju kalian keren. Masya Allah. Cerah. Mama juga keren. Pinky. Sama, Pinky. Mas. Kita warnanya merah hati, Mas. Hati-hati dengan yang merah. Kenapa? Jangan sampai lepas. Iya. Yang baju Baju merah. Ngomongin naon sih? Kata Zara, ada istri yang kalau seling marah-marah disebutnya istri sumbu pendek. Yang Emang istri dimaksud kompor, Mah? sumbu pendek, semaksud mamah gini. Sumbu itu kompor zaman baheula yang ada kompor sumbunya. sumbu, kompor minyak tanah ya? Minyak tanah. Kalau sumbunya Yang ini panjang, kita mulai diminyakin nih. Minyakin. Lama kan nyerap dulu ke atas, lama nungguinnya. Baru? Tapi kalau pendek, begitu dicelupin nih si sumbu ini dia minyak tanah, kan minyaknya langsung naik. Langsung naik. Seret, Langsung dinyalain. gitu Jadi apinya. gampang meledak, Oh. gampang nyala, gampang Kayak panas. petasan juga gitu ya, Maya? Gampang Kalau nyala. sumbu Petasan pendek, janwe. iya, petasan jambu, petasan teko, petasan apa gitu. Kalau sumbunya pendek kan, Iya. begitu nyalain, duar, Itu langsung ledak. yang dimaksud. Mungkin yang berikan peribahasa ini orang yang biasa jualan petasan. Orang Parung kali jangan-jangan. Ya. Jual petasan. Iya deh Mah, boleh Mama sampaikan mengenai istri sumbu pendek ini seperti apa Mas? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbi ajmain. Istri sumbunya Pendek. Istri sumbu pendek, Mas. gitu pemirsa. Yang saya maksud tadi sumbu pendek itu karena saya mah orang jadul, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu yang namanya kompor seperti itu. Iya, mah. Itu sumbunya pendek, cepat sekali tersurutnya. Masih ada di Cawang tuh, mah, jual kompor. Makanya daerah kompor, mah, di Cawang. Ya, tahu gue di Dewi Sartika. Oh, iya. Sebelum lahir juga gue tahu. Ada pengajian mama bulanan di situ. Ya. Namanya kebun nanas. Iya, Iya, mah. Panjang-panjang dong. Iya, udah. Iya, mah. Sama Iya. itu. Sama open. Open betul, open yang Iya. dari seng. Dari seng. Open mah tempat kue. Oh, iya, tempat kue. Jadi Open house tuh. yang dimaksud istri adalah sumbunya pendek. Pendek. Apa? Suami istri. Kan menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara mudah. Iya, mah. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, beda pendidikan, beda ekonomi, beda gaya, beda hidup, beda cara, beda disatukan. Semuanya beda. Ini perjuangan yang luar biasa. Masya Allah. Saya yakin kalau saya tanya, siapa yang pengen punya rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, ngacung? Saya nanti amin. Semua pasti ya ngacung. Allah. Siapa yang pengen ketika mengarungi rumah tangga hidup bahagia, ngacung? Saya. Pasti. Siapa yang pengen rumah tangganya sengsara, ngacung? Nggak ada. Kaget ya. Iya. Makanya suami istri harus ada saling pengertian di antara mereka. Jangan saling cuek karena merupakan satu tubuh suami istri ini. Belahan jiwa, belahan dada. Namun maaf dalam tanda kutip, survei membuktikan sebelum nikah mah manis banget kelakuannya, Masya Allah. omongannya, penampilannya, wanginya. Begitu sudah menikah ternyata jauh panggang dari api, kagak matang-matang. Nggak matang-matang Ya. lah. Panggang dari apinya kagak matang, kagak nyampe apinya. Iya, mah. Banyak yang orang menikah ternyata lama-kelamaan kok jauh panggang dari api. Pasangan saya tidak sesuai dengan harapan saya. Itulah kenapa kalian siap mental yang namanya orang menikah berbulan Madu. Pernahkah kalian dengar bertahun madu? Belum pernah. Artinya madunya pernikahan gak sampai tahunan, bulanan. Bulanan. Kesarannya terserah kalian yang punya rumah tangga. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan sumbu pendek bagi para istri? Karena kita ngebahas istri sumbunya pendek. Iya. Banyak faktor yang menyebabkan sumbu istri pendek. Gampang marah, gampang emosian. Iya. Satu, boleh jadi istri ini berasal dari keluarga yang secara ekonomi mapan. Mapan. Dari kecil sampai menikah dengan Anda, istri Anda, biasa ada pembantu. Semua diurusin pembantu. Baju udah tahu beres. Beres. Makanan udah siap. Tempat tidur udah rapi. Nggak pernah kerja. Begitu menikah ternyata dia kaget. Ya. Nyuci sendiri, gusrak-gusrak. Nggak punya mesin cuci, namanya baru kawin belum kebeli mesin cuci. Kemudian juga masak sendiri. Sore Nyuci. ngangetin sayur sendiri. Nyapu, ngepel sendiri. Sendiri. Kan bagi orang yang seumur-umur tahu beres mah kaget dan sangat-sangat melelahkan. Kan. Ya Allah. Biasanya listrik yang bayar emaknya, bapaknya. Telepon yang bayar emaknya, bapaknya. Kemudian juga segala kebutuhan tinggal minta. Begitu menikah karena sudah ada ijab kabul antara ayah dengan suaminya, minta sama suaminya. Ya. Namanya orang baru nikah kan ekonominya belum matang. Iya, mah. Belum Kadang-kadang stabil. suaminya bilang kan udah gua kasih sama amplop-amplopnya tuh segitu dapatnya. Kaget. Bisa-bisa sumbu pendek tuh. Ya Allah, kalau tahu begini mah punya laki. Ya Allah. Susah banget duit sendiri. Iya apa heeh. Katanya ya, mah. Biasanya kalau dengan orang tuanya pengen beli ini nih, pengen nonton di sini nih, pengen makan di mana nih, sama suaminya entar ya sayang kalau ada rezeki.
Kalau dia tidak menerima sebagai istri yang baru menikah dengan suami yang maaf baru nongol ekonominya, bisa sumbu pendek. Belum kalau nanti lagi dia punya anak. Aduh, tambah repot Masa lagi. Allah, Masya tambah lagi Allah. beban. Gampang marah. Gimana nggak sumbu pendek? Makanya kita, kalian, laki-laki perempuan, sebelum menikah, persiapkan mental Anda, fisik Anda, sikap Anda, psikis Anda, semua siapkan. Masuk pernikahan begini-begini, dipelajari dulu, jangan sampai anak kaget dengan keadaan. Sebelum nikah mungkin subuhnya panjang, pas udah nikah kenapa bisa pendek gitu ya subuhnya? Nah, iya itu. Ya, karena itu dia pendek, karena tadi tidak Banyak- sesuai dengan harapan. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Jauh panggang daripada api. Ya, kagak matang-matang yang dipanggangnya. Udah Iya, gila dibangkang misalnya juga kayak nggak ada. transferannya telat, istri jadi sumbu pendek gitu Iya, kan. banyak faktor. Banyak Iya, Mah. faktor. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini, kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya apalagi kalau menerima informasi yang belum jelas asal-usulnya, udah langsung dimakan Ya, mentah-mentah. langsung Yaitu dia. ngomel. Makanya ketika kalian punya istri, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din, suami kepala keluarga, pelindung istri, Pelindung. pengayom istri, laki-laki diberikan kelebihan daripada perempuan. Itu tadi yang Mama cerita belum punya anak. Seandainya rumah tangga mereka suami istri mulai punya bayi. Yang namanya bayi kan 24 jam ngurusin. Masya Allah. Dari melek mata sampai merem lagi. Ngurusin bayi tengah malam pipis, tengah malam pup, digigit nyamuk. Masya Allah. Kalau seorang anak perempuan tadi yang sebelum nikah biasanya semuanya dikerjakan sama orang. Sekarang semua dikerjakan sendiri, stres nggak? Stres. Makanya perlu perhatian dari kalian para suami. Para suami. Anak ini milik berdua. Urusin anak berdua. Jangan anak bilang, saya kan kepala keluarga, nggak harus nyari duit doang. Tidak, waktu bikin anak aja berdua. Iya, nggak bisa sendiri. Ngurusin berdua, sayang juga dari berdua. Jadi suami tanggung jawab. Biar istrinya nggak semua pendek. Kalian ngomong sama istri, alhamdulillah diberikan anak. Teman saya 10 tahun nggak punya anak. Iya. Alhamdulillah anak kita sehat. Orang lain anaknya begini. Bersyukur dengan punya anak. Suami turun tangan. Apalagi libur Sabtu Minggu langsung. Biar hari ini tugas ayah. Iya, mau istirahat deh. Ya, kamu istirahat. Itu saya yakin gak bakal lebih dulu sumbunya pendek pasti panjang. Suami memperhatikan sebagai kepala keluarga. Iya. Apalagi kan yang namanya kita manusia punya hobi masing-masing dari sebelum menikah. Iya, Ma. Iya apa iya? Iya, Ma. Iya. Mama nggak usah jauh. Contoh Mama orang kampung, petani. Dari kecil diajarinya macul, ngoret, nanam pohonan, nanam ubi, nanam singkong, nanam taman, nanam kembang-kembang. Nanam Itu kebaikan. sampai tua ke bawah udah menyatu dari orok kita. Hidup di kampung, tukang kebun, tukang macul. Terus terang ada kebahagiaan. Kebahagiaan. Misalnya kalian sebagai suami punya istri kayak nenek nih. Iya, Mah. Hobi bercocok tanam. Bercocok tanam. Kalau kalian lagi libur, sini anaknya ayah yang pegang. Masya Allah. Gih, kamu mau beli apa? Atau bawa ke tempat tanaman tuh di pinggir jalan banyak. Mau beli pohon yang mana ambil? Ayah bayarin. Demen dah tuh Ha-ha. istrinya. Bahagia istri lu Bahagia. berbunga-bunga. Alhamdulillah suami saya penuh pengertian. Ini mas suami, istrinya naruh di teras. Hah, jelek, kagak pantas tahu. Ribut Rumah deh. kita segede apa, pohonnya segede apa. Lu Aduh. jangan suka nyela begitu gedek, gua punya orang begitu tuh. Jadi suami mengerti hobi istrinya apa. Iya. Punten, misalnya. Nih bini hobinya bikin kue. Bikin kue. Alhamdulillah istri kesayangan saya udah pintar bikin kue. Jangan begini, kue apaan? Mana brecetan, nah kagak enak. Kapan lagi dia bikin kue? Begitu lu ngerti, jangan nyengir doang. Iya, Mama. Maaf, Ma. Misalnya istri Anda Iya. hobinya ngejahit. Jahit. Belikan mesin jahit, Iya. kursuskan. Khusus. Berikan bahan-bahan walaupun yang cuma kiloan. Biarin dia belajar bikin sarung bantal, bikin taplak meja, Iya. bikin gordeng. Iya. Puji sekali-kali, ada kebahagiaan. Jangan bilang, apaan sarung bantal aja menyon, miring. Gedek begini ditimpukin ke muka lu. Bener. Saya mewakili istri.
Jangan kalian sombong, resiko ditanggung oleh suami. Emang bini lu hobinya itu. Hobinya itu. Misalnya istri Anda hobinya masak. Kami juga gitu mah di Alhamdulillah. rumah. Masak bini lo. Pokoknya aku bakal bikin kue dah, makanan deh kalau dapurnya udah sesuai dengan yang aku mau gitu. Sampai kapan? Salah juga bini lo. Udah dikasih dapur yang dia mau, nggak bikin kue. Nah iya makanya omdo itu. Akhirnya beli Untung kue bukan juga. ordo. Jadi kita Pakai dorong ini ordo. benar-benar punya kebahagiaan di situ. Iya, Ma. Tolong suami arahkan biar sumbunya panjang. Panjang. Nah, ada kebahagiaan. Alhamdulillah. Suami saya penuh pengertian. Misalnya, iya pegang anak nih. Misalnya masih bayi. Iya, Ma. Terus emaknya nyiramin pohon, nyabutin rumput. Ada kebahagiaan. Puji sekali-kali suaminya ngeliatin, ya Allah seger-seger pohonan kamu ya. Ih daunnya bagus, udah numbuh bunga ya. Itu girang pasti bini lu hidungnya megar. Enggak. Dipuji. Dan sumbunya juga panjang ya, Maya. Sumbunya panjang nggak pendek lagi. Itu triknya. Paling nggak kalau meledak pun juga akhir bulan tanggal tua kali meledak ya. Itu kalau yang cewek matre. Oh. Apalagi suami wajib memperhatikan kebutuhan istrinya. Nah, banyak tuh mah. Misalnya pulang kerja, ada tukang pot kalau bininya suka bikin Nanam pohonan. Nih beliin pupuk sama pot. Bunganya kamu pilih, takut salah kalau saya milih. Atau istri Anda misalnya hobi bikin kue. Nih dikirim tuh dari kantor. Resep. Ayah ngelewatin toko tukang bahan kue. Mau bikin apa besok kira-kira? Sabtu Minggu. Pasti hidungnya gede, bahagia. Alhamdulillah. Oh bikin ini ya. Gantian minggu besok bikin apa. Apalagi maaf dalam tanda kutip saya mewakili emak-emak yang muda karena sudah nenek-nenek. Ayah bantuin di dapur ya. Lu gendong deh tuh anak lu. Duduk. Sambil ngeliatin dia masak. Ngeliatin dia masak. Apalagi coba. Wah hebat istri saya. Saya yakin sumbunya makin panjang. Bukan makin pendek. Jadi banyak sekali penyebab-penyebab yang menyebabkan seorang istri sumbunya pendek. Karena suaminya tidak pernah memperhatikan. Ya. Tidak diberikan kesempatan untuk melakukan hobi seorang perempuan. Tidak pernah ada pujian. Anaknya nggak dibantuin ngurus, suaminya sibuk dengan urusannya. Saya jamin istri yang manapun pasti sumbunya pendek, gedek. Punya laki kayak begitu, nggak ada perhatian. Iya, masih mending istrinya masih MPS ya, bukan MPO ya, Mak. Masih mencari perhatian suami. Kalau mencari perhatian orang, bahaya. MPT, perhatian tetangga. Tetangga ngeliatin aja. Iya. Girang. Kalau udah sampai parah lagi kalau udah sampai menjadi Apa MPR. nyuci mobil sehari berapa kali? Iya. 3 kali. 3 kali. Saking MPT memperhatikan bini tetangga. Apa yang saya katakan terbukti. Bukan hanya omongan, tapi survei membuktikan. Oleh karena itu kalian para suami yuk perhatikan kebutuhan istri Anda, keinginan istri Anda, hobi istri Anda, selera istri Anda, rangkul puji mereka sesuai dengan apa yang mereka suka. Insya Allah baik MPT maupun MPO tidak akan terjadi dalam rumah tangga kalian. Begitu bukan? Begitu, Ma. Bukan. Mah, kalau seandainya hobi sang istri masih masak, masih bercocok tanam tuh masih bagus. Kalau seandainya hobi istrinya shopping, jalan-jalan ke luar negeri, bagaimana tuh cara memanjakannya, kalau Ma? hobinya seperti itu, Mama kan ngomongnya hobi yang normal. Yang normal ya, Ma. Yang kata agama benar, kata masyarakat juga benar, diikuti. Tapi kalau Anda punya isi hobinya belanja, Ya Allah. shopping, jalan-jalan. Kalau suami mengaku saya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka Anda wajib menyadarkan bahwa hobi Anda salah. Begitu. Wajib disadarkan, jangan diam aja. Ku anfusakum ahlikum naro. Ngapain hobi belanja? Duitnya dari mana? Walaupun kita sebagai suami diberikan kemampuan juga tetap diwajibkan untuk mengarahkan ya, Maya. Apalagi kalau suaminya kagak mampu ya, Maya. Iya, walaupun punya kemampuan kan Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Jangan kau simpan tangan di kuduk saking koretnya. Ya Allah. Jangan menjulurkan tangan saking royalnya. Pengen keluar negeri, nih duit ayah banyak. Nih, kapan mensyukuri nikmat? Kapan ngurusin orang tua? Kapan ngurusin keluarga kita? Kapan ngurusin tetangga? Kapan nyekolahin fakir miskin, kaum dua apa anak yatim? Itu kewajiban kita. Jadi Anda sebagai suami wajib mengarahkan. Salah.
Kita bersyukur diberikan rezeki lebih daripada orang lain, tapi bukan hanya hak kita. Ada hak orang lain, itu kewajiban. Jangan dilepas kalau hobinya kayak tadi Mas Zahra. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita masih akan membahas mengenai istri sumbu pendek. Dan jamaah, bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan melalui Instagram @rumahmamadedeh_tv1, Mama akan menjawabnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dedeh. Kesini aja rumah Mama Dedeh. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dedeh. Wow, istri sumbu pendek, menarik ya Mah. Kalau suaminya udah baik, masih sumbu pendek, berarti kesalahan ada pada istrinya. Istri lah. Ada ya kayak gitu ya? Ada pasti. Udah suami pendek, istrinya sumbu pendek, udah pendek. Dar. Rumah Ya tangga nggak umurnya bahagia pendek dong terus. rumah tangganya. Iya, udah suaminya pendek juga, istri juga pendek. Ya udah kalau gitu nih kita lanjut nih, yang ini nggak pendek Masih mendingan pertanyaannya istri ya. sumbu pendek daripada istri pakai celana pendek keluar-luar. itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. gitu. Dari Instagram @lela_azmi92 Mah. Lela Azmi 92. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Salam. Galau nih Mah, seorang istri yang bicara kepada suaminya tanpa ada rasa sopan ya, dan selalu marah-marah untuk masalah kecil. Apakah termasuk istri yang sumbu pendek nih Mah? Betul, Azmi. Benar, 100% jawaban Anda benar. Benar. Maka Anda wajib mengarahkan bahwa itu tidak boleh temperamental. Ya. Karena yang namanya nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma'rohimarobi. Nafsu terbagi dua, kata Allah Yusuf 53. Yang pertama nafsu yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Pakai yang kedua. Seperti itu ya, berarti harus menyadarkan istri. Kesetanan itu. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ada lagi Mah dari @ana_janilis. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam, Ana Janilis. Galau nih Mah, mau Ada tanya Mah, saya punya kenalan yang pasangannya gampang sekali marah Mah, sumbunya pendek. Ada hal yang gak pas di hati, dia langsung marah-marah. Walaupun itu halnya sepele. Gimana caranya membuat dia bisa lebih sabar ya Mah? Karena dia merasa bahwa dialah yang benar. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang gampang marah. Gampang Satu. marah. Boleh jadi lahir dari keluarga pemarah. Bapaknya gampang marah, emaknya gampang marah. marah. Satu. Dua. Boleh jadi nih anak dari kecil kalau punya keinginan nggak dikabul. Begitu dia udah marah, udah ngambek, udah bagaimana, ya mama beliin mainannya, Ya, misalnya. iya, maksain. Kan ke bawah tua. Ya. Ya biar dulu juga sama mama sama ayah kalau belum marah, belum dibeliin mainan. Iya. Ke bawah jadi punya sama laki. Ya Allah. Yang ketiga, boleh jadi lingkungan keluarga, lingkungan mainnya teman-temannya ada yang begitu kelakuannya. Kalau sedikit-dikit marah, dicontoh sama dia. Dicontoh. Dia berpikir, bener tuh teman gue tuh gampang marah. Kemudian faktor yang lain, lingkungan kuliah, lingkungan pekerjaan. Banyak faktor yang menyebabkan orang tadi gampang marah. Tapi apapun, dari faktor apapun, lingkungan yang manapun semuanya tidak benar. Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang lo ciptakan nggak sia-sia manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian naon. Otak. Kepala mah otak. Artinya kalau kita merasa manusia, kalau ada masalah harus pakai otak, akal sehat, jangan pakai nafsu. Iya. Sekarang pakai akal sehat. Kalau masalah dikit langsung marah, langsung bener. Salah apa bener? Salah. Mah. Makanya mereka seperti binatang. Ya Allah, Binatang nauzubillah. jalannya merangkang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Ya kan? Makanya orang yang tidak mempergunakan otaknya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti binatang. Walaqad darana di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal wa ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Aku jadikan bahan bakar api neraka, tuh yang sungguh pendek. Iya Mah. Siapa mereka? Aku berikan hati buat berpikir.
tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Aku berikan mata buat melihat, tidak dipakai melihat ayat Allah. Aku berikan telinga untuk mendengar, tidak dipakai mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan rugi. Ya Allah, naudzubillah zalik. Pakai tuh otak, pakai pikiran, pakai mata, tuh lebih dari jahat daripada binatang. Dan biasanya juga kalau orang habis marah-marah, habis emosi, setelahnya menyesal ya Pak biasanya Pak. Betul. Iya. Datang penyesalan biasanya. Emosi itu adalah penyebabnya nafsu amarah. Nafsu amarah. Penyakit hati. Penyakit hati bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Beriman. Artinya kalau ada orang marah, banting piring, Ya Allah. tendang, pecahin gelas, tendang lemari sampai pada pecah. Saat itu dia merasa puas, setelahnya itu Ya. Piring habis berapa? malu sama orang. Kenapa? Yang dipakai hawa nafsu bukan akal sehat. Nggak pakai Quran. Iya. Penyesalan yang ada. Penyesalan. Iya, berarti seperti yang tadi Mama sampaikan ya Maya, bahwa jangan seperti binatang yang Iya. otak dan juga Rata. nafsunya rata. Makanya kan kalau di rumah-rumah itu tertulis awas anjing galak. Nah, kalau seandainya ada yang nulis awas istri galak, ya Allah, naudzubillah zalik, hati-hati. Iya. Awas anjing galak itu artinya yang punya rumah piara anjing. Awas istri galak yang punya rumah punya bini tapi galak kayak anjing. Makanya Allah. jangan ditulis karena bini lu bukan anjing. Iya, naudzubillah zalik. Maksudnya disenggol dikit kan kadang gitu Maya. Kita lewat dikit, dia langsung gunggung, gunggung. Langsung gitu. Makanya berpikir jadi bini, jadi suami jangan kayak anjing gonggong-gonggong. Ya Allah. Oke? Oke. Itu makna yang tersirat dari Maknanya. apa yang Anda katakan. Iya benar Mah. Kadang-kadang nih tanpa disadari nih suami harusnya bersyukur ketika istri itu galak Pak. Ternyata bisa ngerem suami untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu dengan galaknya istri kadang-kadang ya Maya. Nah makanya subuh pendek ini sebenarnya ada positifnya juga nggak sih Mas? Sebentar ya. Tadi kan udah Mama bilang dalam Yusuf 53. Oh iya. Innan nafsa la ammaratun bisu illa marhimarobi. Nafsu terbagi dua kata Allah. Iya. Yang pertama nafsu amarah. Yang didorong oleh setan. Ya Allah. Yang mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Misalnya punten yang namanya suami pengen membelai istri itu kan nafsu. Tapi nafsu baik menyayangi. Iya, Ma. Istri pengen menyambut suami itu nafsu yang baik. Tapi kalau ujug-ujug ada masalah marah, itu nafsu amarah. Amarah. Jadi nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Makanya itu. ambil nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan apa kita taunya? Dengan akal sehat yang di atas, bukan dengan nafsu yang di bawah. Bener apa salah? Kita bisa membedakan mana yang benar-benar salah. Ya misalkan contohnya suami mau main keluar rumah. Kemana sih? Main mulu udah bukan ini. Nah. Ya wajar, itu istri salah. Oh. Suami juga Manusia. punya hati, Punya masa. dia punya temen sok sekali-kali keluar. Suami pun maklumi kalau bininya pengen main keluar sama temen-temennya. Mama sampai tua sampai ayah meninggal, masya Allah. Karena punya geng, geng dari zaman kuliah dulu berlima nih. Sampai sekarang masih akrab gitu Pak? Masih sampai Masih. sekarang. Kita masih ngobrol, masih bercerita, masih bercanda sampai detik ini. Masih berkirim naon we kita. Masih bersahabat sampai detik ini. Karena persahabat ini, masya Allah, membuat hati kita plong. Plong. Ada masalah ngobrol. Padahal mama kuliah di tahun 67, 68 tuh masih Masya cerita. Masih terkadang makan bareng. Kadang kita masalah nonton bareng. Tidak masalah. Kita ada kebahagiaan tuh Buduk. Ada teman ngawinin, ketemu. Ada teman lagi meninggal. Ya Allah kita masih pada hidup. Masih. Udah beberapa orang teman kuliah saya meninggal. Tapi dengan sahabat-sahabat ini suami harus sadar. Istri bukan hanya milik saya. Dia punya orang tua, punya keluarga, punya teman, punya sahabat. Berikan kebebasan. Maaf. Tadi kan mama bilang. Iya. Punya kebahagiaan kalau kita melakukan perbuatan yang kita suka. Berteman suka nggak? Enggak. Suka. Oh, suka, berteman Bersahabat suka nggak? Suka, Pak. Suka. Bergaul dengan sahabat suka nggak? Suka. Menyenangkan hati nggak? Menyenangkan. Berikan kesempatan pasangan Anda. Baik suami Anda
istri Anda melakukan kesenangan yang membuat dia bahagia. Ketika dia merasa bahagia, ketemu temen-temennya pres. Lu dedek gue, bercanda. Walaupun udah punya cucu bahagia tuh, pulang ke rumah, kebahagiaannya dibawa sampai rumah, pres. Urusin suami dengan baik, anak dengan baik. Makanya istri pun berikan kesempatan suami, asal kita tahu langkahnya benar. Kalau dengan sahabat kan nggak ngapa-ngapain. Itu ketika kita berteman dengan orang berbahagia, pulang ke rumah, pres. Coba kalau lakinya galak, jangan berteman sama dia. Sekarang udah punya suami, nggak boleh bergaul. Itu masa lalu bersahabat. La ilaha illallah. Bini juga bete punya laki begitu mah. Kayak kegantengan ngeliatin lu doang. Emang nggak ada orang lain di luar. Begitu. Dikurung mas ya Allah. Ya baik Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada nih Mas Bedu Mama, pertanyaan dari Instagram ya. Zahra baca dari @arila_yohana. Arila Yohana. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Arila Galau Yohana. nih Ma. Ada apa lagi Ma, Yohana? saya punya kakak ipar yang kalau kakak saya terlambat pulang sebentar aja, dia udah marah-marah nih. Nah, kakak saya langsung dituduh ini dan itu. Kebetulan saya satu kantor dengan kakak, jadi saya tahu kalau kakak sering lembur. Saya udah sering ngasih tahu kakak ipar saya kalau kakak saya terlambat karena kerja, tapi dia tetap aja marah-marahin kakak saya setiap hari. Saya kasihan sama kakak saya mah. Artinya ipar Anda tidak punya rasa mawadah. Ya Allah. Mawadah itu cinta plus. Mawadah kelapangan dada. Kesucian hati. Artinya dia tidak punya rasa mawadah. Mawadah. Jadi tidak ada kepercayaan kepada pasangannya. Wajib dibina karena maaf dalam tanda kutip. Maaf, jangan pada GR lu ya. Mamah banyak orang yang curhat tentang ini. Dia bercerita istrinya curiga dengan tuduhan-tuduhan. Akhirnya suaminya bilang, gua mah pacaran kagak, selingkuh kagak. Tapi bini gue seorang-orang nyuruh gue, udah gue sekalian aja. Dia udah dipitnah. Ya Allah. Itu kalau laki-lakinya tidak beriman. Kalau alhamdulillah. tapi kalau laki-lakinya beriman tidak akan melaksanakan ini. Artinya apa? Dia punya hati, punya rasa. Ini istri saya adalah ujian buat saya, maka peluang dari Allah untuk menaikkan harkat derajat saya sebagai kepada keluarga, menyadarkan bahwa istri saya berbuat salah. Berbuat salah. Saya wajib berdakwah kepada istri saya, ku anfusakum ahlikum nar. Bukankah mama berkali-kali bilang, ujian datang dari orang-orang terdekat. Kalau suaminya berpikir positif sesuai dengan Al-Quran, apa yang Allah bilang? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk tahu siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Kalau suami benar-benar tahu ini ujian dari Allah, peluang buat saya sebagai suami. Mengarahkan istri saya, berdakwah buat istri saya, suami tidak akan melakukan yang pertama mama bilang tadi. Iya. Tapi dia merangkul istrinya, Merangkul. menasehati istrinya, menyadarkan bahwa langkah kamu adalah salah. Harusnya seperti itu kalau suami yang baik, kalau punya istri yang sumbunya Pendek. Oke. Nah, kalau misalnya gini mah, sang suami bilang, kamu nih sumbu pendek banget, anak salah dikit marahnya panjang, saya salah dikit marahnya panjang. Terus sang istri jawab, ya karena saya tuh punya bapak saya tuh keras, ibu saya keras, saya begini tuh temperamen terbentuk karena orang tua saya. Salah. Gitu. Temperamen terbentuk kan bisa dirubah. Dulu bapaknya keras, sekarang suaminya tidak. Ya beradaptasi dong dengan kondisi suami. Jangan bisa, ini gue emang kelakuannya lu suka pakai kagak suka ya emang gue pikirin. Salah dong. Beradaptasi. Lu kan di rumah anak bapak yang galak, bapak tukang marah. Sekarang istri dari suami yang lembut, yang baik, beradaptasi dengan lembutan suami. Begitu, nggak bisa bawa diri sendiri. Kan yang namanya menikah pasangan. Beradaptasi dengan kondisi suami. Gitu. Iya, tuh bahayanya istri sumber pendek adalah ledakannya itu bisa mengakibatkan kerugian-kerugian pada yang lain ya, Mbak ya? Betul.
efeknya itu Efeknya. banyak. Efek apa efek? Efek. Kamu kan orang Sunda. Iya, efek banget. Efeknya itu sangat banyak. Boleh jadi suami yang tadinya nggak pernah pacaran jadi pacaran, yang nggak pernah galak jadi galak, bahkan efek yang lain ada. Kalau mereka sudah punya anak, sama suami tidak bisa melampiaskan, biasanya anak yang jadi korban. Begitu banyak efek yang bisa terjadi gara-gara sumbunya pendek. Makanya suami harus mengerti nih. Bantu isi dapur. Ngurusin anak bantu. Berikan kesempatan untuk melakukan hobi dia yang dia sukai. Berikan kesempatan bergaul dengan sahabat-sahabatnya sebelum menikah dengan Anda. Insya Allah kalau itu yang Anda lakukan, yang tadinya pendek pun sumbunya lama-lama manjangin. Karena pengertian yang dibutuhkan dalam rumah. Baik, terima kasih Mama tausiahnya hari ini ya. Nah, jamaah, tadi Mama sudah jelaskan mengenai istri sumbu pendek seperti apa. Dan pastinya seperti yang tadi juga sudah kita dengarkan bersama. Kata Mama, kalau seandainya sang suami memiliki istri yang terkesan sumbunya pendek, perbanyaklah perhatian, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami agar sumbu sang istri menjadi lebih panjang, gak gampang tersulut emosinya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Sekarang kita berdoa yuk, Ma. Yuk. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kami. Nikmat berpasangan, nikmat suami, nikmat diberikan istri oleh-Mu ya Allah. Kami sadar sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kami diberikan oleh-Mu akal sehat dan juga nafsu. Namun ya Allah, Engkau katakan nafsu ada nafsu amarah yang selalu didorong oleh setan. Kami berharap kepada-Mu ya Allah, hindarkan nafsu amarah yang didorong oleh setan dari kami ya Allah. Namun kami bermohon kepada-Mu ya Allah, nafsu yang kami lakukan dari nafsu yang mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah, diri kami maupun pasangan kami, tanamkan akidah Islamiyah dalam hati kami. Tanamkan iman dan Islam. Tanamkan dalam diri kami bahwa kami diberikan pasangan oleh-Mu untuk saling memberikan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Dan Engkau yang hanya memberikan petunjuk buat kami semua. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Dan Bedu. teman-teman An-Nabawi terima kasih ya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.